Shalom, selamat Natal juga buat jemaat online di rumah. Senang sekali hari ini kita hybrid, ibadah jam 9, ada online, live dan juga onsite di MOI lantai P3. Bapak Ibu, Merry Christmas, saya senang sekali hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan tentang judul Gaya Hidup Baru. Saya senang tadi lagunya cerita tentang bagaimana kita harus jadikan hati kita seperti palungan yang menerima kehadiran Tuhan. Amen. Tahukah Anda waktu kami ke Israel, kami pergi ke gereja kelahiran Yesus. Di mana gereja Padang Gembala namanya, kami melihat seperti apa sih goa tempat Yesus dilahirkan. Karena kita selama ini lihat gambarnya seperti rumah kayu gitu ya. Ada rumput-rumput kering gitu, cuma begitu aja. Ternyata Yesus itu lahir di dalam goa di mana para gembala tinggal. Tempatnya tidak baik sama sekali ya, sangat sederhana, agak hitam-hitam langit-langitnya. Karena mereka masak di dalam, mereka tidur di dalam, dan ternyata di dalam goa itu ada ternak-ternak yang juga tinggal bersama dengan keluarga sang gembala. Nah, kenapa Yesus bisa lahir di palungan? Ternyata karena palungan itu tempat makan ternak. Apa yang saya mau bagikan dari kejadian ini? Tadi lagu itu bilang hati kita harus jadi palungan yang siap menerima kelahiran Tuhan. Saya percaya sekalipun orang gak punya uang, orang miskin sekalipun, gak akan mau anaknya itu lahir, ditidurkan di tempat yang gak layak seperti itu. Untuk manusia sekalipun, itu sangat tidak layak. Tapi dia Tuhan, segala Tuhan, dia Raja, segala Raja. Dia maha besar, maha kuasa, maha mulia. Dia bisa lahir di istana. Tapi dia pilih lahir di kandang domba dan ditidurkan di palungan yang bahkan tidak layak buat manusia. Saya bersyukur kenyataan ini bicara buat kita, hidupmu tidak layak seperti apapun, Tuhan mau lahir di hatimu. Hatimu yang hancur, hatimu yang penuh luka, pahit, hidupmu yang tidak layak sama sekali buat Tuhan. Kotor, penuh sampah, mungkin hatimu penuh kejahatan. Yesus mau lahir di hatimu, katakan amen. Mau tidak terima Yesus pagi hari ini? Katakan aku mau Yesus lahir di hatiku. Ketahuilah bahwa sebagai Sang Juru Selamat, Yesus bukan hanya datang supaya kita tidak masuk neraka. Tapi Yesus datang, dia menebus kita, menyucikan kita dari segala dosa-dosa, kejahatan dan pelanggaran kita. Dia membuat kita bersih, suci, kita dibasuh dengan darahnya. Menyucikan hati kita yang kotor. Supaya apa? Supaya kita yang belajar mengenal dia, kita punya kesempatan untuk mulai hidup yang baru. Bayangkan, kalau kita diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kita. Kita harusnya bersyukur. Hanya di dalam Kristus, orang punya kesempatan kedua. Dikatakan firman Tuhan, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidupmu yang rusak, yang cacat, penuh dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Keputusan-keputusan yang salah. Kadang-kadang kita salah ngomong aja. Udah gak bisa ditarik balik. Hati orang yang terluka sulit diobati. Kalau kita lihat hidup kita yang kotor, kayaknya untuk jalan kembali, memulai kembali itu sulit. Betul gak? Apalagi lingkungan kita sudah mengenal siapa kita. Kalau Anda tinggal di desa, lebih parah. Coba-coba hamil di luar nikah. 1 kali ada 1 anak
di Timor NTT. Dia hamil dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dia takut orang sekampungnya tahu. Dia tidak pernah keluar, tidak pernah periksakan diri ke dokter. Dia tinggal di dalam rumah selama 9 bulan. Ketika dia mau melahirkan, mereka panggil dukun desa atau apa untuk bantu. Yang terjadi apa? Ibu dan anak tidak bisa diselamatkan. Kenapa kita takut keluar dari rumah ketika kita buat salah? Karena orang-orang pasti menghakimi kita. Di dalam Kristus, kita diberi kesempatan untuk hidup baru. Tuhan kasih kita identitas yang baru. Kita seperti berpindah kota, di mana tidak ada orang yang kenal kita. Mungkin di tempat asal kita, nama kita sudah cemar. Katakanlah orang sebut kita perempuan gampangan. Karena terkenal, suka ganti-ganti pacar. Piala bergilir, pacaran parah. Lalu kita pindah kota, di mana tidak ada orang kenal kita. We start fresh. Kita mulai lagi yang baru. Saya percaya, orang ini akan berusaha create new identity. Di dalam Kristus, kita tidak perlu sampai harus lari kemana-mana untuk bikin identitas baru. Di dalam Dia kita dikasih kesempatan hidup baru. Dikatakan yang lama sudah berlalu. The problem is, kita tidak mau hidup baru. Apa yang Yesus buat? Yesus kasih kita kesempatan start fresh. Mulai lagi dari awal. Start a new life, mulai lagi dari hidup yang baru. Tapi banyak orang Kristen enggak sungguh-sungguh bertobat. Padahal untuk sebuah kelahiran baru, lahir baru, itu harus dimaknai dengan lahirnya pribadi baru di dalam Kristus. Orang banyak bilang, oh saya sudah lahir baru. Tahukah Anda bahwa selama orang itu belum sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru, dia tidak bisa punya pribadi baru. Mungkin dia ngalami Tuhan satu kali. Di jamaah Tuhan di gereja dia nangis, meler, ingat dia orang berdosa. Biasa Natal gitu. Tapi habis itu sepanjang tahun dia tidak menghidupi hidup yang baru. Gak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi hidup baru harus dimaknai dengan gini. Kita bertobat sungguh-sungguh dan hidup dengan gaya hidup yang baru. Yang mengerti katakan amin. Lahir baru harus dimaknai sebagai lahirnya pribadi baru dalam Kristus yang ditandai dengan gaya hidup baru. 3 hal tanda orang yang sungguh-sungguh hidup baru. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang pertama, kehidupan yang tidak lagi mengingini dosa dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Saya pernah katakan bahwa pengenalan akan Kristus tidak membuat kita kebal sama dosa. Karena Tuhan menciptakan kita dengan hak bebas, kehendak bebas untuk buat keputusan. Dia ingin kita mencintai Dia keluar dari hati kita yang memutuskan aku mau cintai Yesus. Ku mau cintai Yesus selamanya. Keputusan itu harus lahir dari hati kita yang mengasihi Dia. Dia tidak akan paksa. Waktu Anda bilang gini, kenapa waktu aku mau jatuh dalam dosa, Roh Kudus tidak buat apa-apa? Oh, no. Waktu kita mau buat dosa, Roh Kudus ingatkan kita dengan suara yang sangat lembut di hati kita. Tapi kita sendiri yang menulikan telinga kita. Berkali-kali kita menolak hati nurani kita yang murni. Lalu kita tetap lakukan dan kita celaka. Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Pengenalan akan Dia tidak membuat kita kebal dosa. Tapi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Orang yang sungguh-sungguh Yesus lahir di hatinya.
Dia tidak lagi mengingini dosa. Karena dia tahu pengenalan akan Tuhan, pengampunan yang dia berikan sangatlah berharga. Tuhan memberikan kepada kita mutiara yang sangat berharga. Firman Tuhan cerita salah satu perumpamaan ketika seseorang memperoleh ada harta karun di tanah itu. Dia jual segala miliknya demi bisa beli tanah itu. Karena dia tahu ada sesuatu yang berharga di tanah itu. Demi mutiara yang berharga, orang akan tukarkan semua yang dia miliki untuk bisa punya itu. Bicara soal kehidupan baru di dalam Tuhan. Pengampunan, lahir baru. Itu sesuatu yang sangat berharga. Dan banyak dari kita tidak menyadarinya. We wasted our life. Sama seperti saya pernah kecewa dengan anak yang saya kuliahkan. Saya bantu anak pedalaman, saya kuliahkan sampai selesai. Saya didik dia, saya mentor dia. Saya pikir dia akan jadi penerus saya. Tapi yang ada, dia jahat sama saya. Dia tusuk saya dari belakang. Dia cemarkan nama saya. Dia rusak pekerjaan saya. Wow. Itu yang sering kita lakukan sama Tuhan. Tuhan kasih kita pengampunan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan dosanya oleh Tuhan. Kita diampuni, kita dipulihkan, diberikan hidup yang baru. Tapi dengan hidup yang baru ini kita tidak jalani dengan gaya hidup yang baru. Kita masih pakai cara-cara lama, hidup dalam dosa. Roma 12 ayat 1 dan 2 bicara soal kita harusnya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita udah tidak boleh serupa lagi dengan dunia ini. Waktu kita belum mengenal Allah, di dunia kita hidup sia-sia. Nipu itu biasa, selingkuh itu biasa, cerai itu biasa, menindas orang lemah itu biasa, menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain itu biasa. Harusnya budaya hidup lama kita harus kita tinggal dan kita mulai hidup lagi dengan cara yang baru. Hargai kesempatan baru yang Tuhan kasih buat kita. Tadi saya bilang bahwa pengenalan akan Kristus tidak membuat kita kebal akan dosa. Berarti kita masih bisa buat dosa? Bisa. Kalaupun jatuh di dalam dosa, kalaupun jatuh, bukan menikmati, tapi menyesali dan frustasi. Dulu waktu saya masih sangat muda, saya jatuh bangun dalam dosa. Sudah mengenal Kristus. Bukannya bahagia, bukannya nikmati. Ternyata dosa enak sekali gitu. Lagi yuk gitu. Saya marah sama diri saya kecewa sama diri saya. Saya benci diri saya. Kenapa saya begitu lemah? Saya sebel sama diri saya. Penyesalan yang gak ada akhir. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak menikmatinya. Kita menyesalinya, bahkan kesalahan kita itu bikin kita frustasi. Ternyata Rasul Paulus mengalami yang sama. Roma 7 ayat 19 sampai 24. Kita baca sama-sama. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus ngalami seperti kita, susahnya ngelawan daging kita ini. Frustasi, kita tidak mau hidup dalam dosa, tapi kita jatuh lagi. Dia marah sama dirinya sendiri. Orang yang hidup baru dalam Tuhan harusnya
mengerti betapa berharganya pengenalan akan Kristus dan janji keselamatan yang kita terima melalui Kristus. Dan harusnya ini, kita dengan sukacita dan sukarela untuk menukarkan hidup kita yang lama dengan hidup yang baru di dalam Dia. Dan sungguh-sungguh mengikut Dia. Amen. Pagi hari ini, kalau Anda yang berkata, aku pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi engkau masih jatuh bangun dalam dosa, yuk bangkit lagi. Hidup baru di dalam Tuhan, tidak mengingini dosa, tapi meninggalkannya untuk Allah. Amen. Gaya hidup yang baru yang kedua, kehidupan dalam ketaatan akan kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Baca sama-sama. Dan inilah tandanya anak-anak Allah dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau orang mengenal Allah, dia akan menuruti perintahnya. Kalau ada orang yang gak kenal sama saya, tiba-tiba saya suruh dia gini, kamu bertobat, jangan buat dosa lagi. Orang itu akan bilang gini, siapa kamu? Apa urusan kamu sama saya? Jangan ikut campur. Tapi kalau dia mengenal saya, dan dia dengar khotbah saya terus di YouTube, ketika dia ketemu saya, enggak perlu saya perintah dia. Rata-rata datang ke saya dan bilang gini, Ibu Heni, terima kasih. Karena Ibu telah mengajar saya untuk jadi lebih baik. Ibu Heni telah membimbing saya tanpa Ibu Heni sadar lewat khotbah-khotbah Ibu. Dan membuat saya jadi lebih baik hari ini dalam pernikahan saya. Enggak perlu diperintah. Karena mereka mulai mengenal, karena mereka mulai dengar, mereka lakukan. Kalau kita bilang kita mengenal Allah, tapi kita enggak taat sama perintahnya, berarti kita enggak kenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 10, inilah tanda-tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 2 ayat 29, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Gaya hidup baru gini. Dulu, waktu kita belum kenal Yesus, kita nggak ngerti hidup dalam kebenaran itu seperti apa. Tapi setelah kita mengenal Kristus, dan kita mulai cari Tuhan sungguh-sungguh, kita mulai belajar firman Tuhan, kita mulai datang ke gereja dengar khotbah. Orang yang sungguh-sungguh haus dan lapar sama Tuhan, dia pengen tahu gini, Tuhan mau apa sih untuk saya? Kalau Anda pacaran, yang udah nikah pasti ingat. Anda pengen bikin pacarmu bahagia. Sayang, kamu ulang tahun minta apa gitu kan. Kalau pacaran biasa lebih indah ya. Sayang, Natalan kamu mau kemana gitu. Senang bikin pacarnya bahagia. Happy. Kalau nikah ulang tahun aja gak dapat apa-apa ya biasanya ya kalau udah nikah ya. Tapi saya masih ingat masa-masa sweet days. Di mana menyenangkan pasangan menjadi prioritas utama dalam hubungan. Kalau orang sungguh-sungguh lahir baru dan dia mengenal Allah. Dia rindu tanya Tuhan gini, apa yang kau mau untuk hidupku? Dia enggak lagi hidup seenaknya. Dia peduli kalau hati Tuhan disakiti. Dia mulai lakukan kebenaran dan dia mulai belajar taat. Banyak orang Kristen bilang gini, Bu Heni, susah hidup benar. Sebenarnya enggak. Kita cuma perlu belajar melakukan apa yang benar. Sedikit demi sedikit, satu demi satu. Contoh, Anda tahu bahwa kalau Anda ngomong sembarangan, itu akan menyakiti hati orang. Tapi Anda bilang, tapi saya ini orangnya ceplas-ceplos. Saya tulus, hati saya nggak jahat, saya nggak niat jahat kok, saya ngomong itu untuk kebaikan.
Oh, trust me, I know that. Karena saya model orang yang ceplas-ceplos. Tapi karena kita tahu ngomong sembarangan bisa nyakitin hati orang, kita harus belajar nahan mulut. Nggak semua orang bisa menghargai kejujuran kita. Setuju? Nggak semua orang senang kalau kamu datangi mereka dan kasih tahu, sorry, kamu bau badan. Padahal kita bermaksud itu untuk kebaikan. Tapi gini, kita belajar mengubah cara bicara kita. Supaya maksud yang baik bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik. Supaya bisa diterima dengan baik. Ikut Tuhan tuh begitu. Hidup dalam kebenaran cuma butuh kita mau belajar lakukan. Gak mementingkan diri sendiri. Saya lahir di keluarga yang makanan depan dan belakang beda. Bisa ngerti maksud saya? Merek Indomie beda, merek berasnya beda. Apapun beda. Biasanya keluarga kami makan duluan, yang kerja makan belakangan. Whatever leftover bahasanya. Tapi sejak saya mengenal Tuhan, saya lihat firman Tuhan, dia Tuhan yang tidak memandang muka, bahkan dia lahir di antara orang-orang susah. Yesus itu sering bergaul justru sama kaum bawah. Saya mulai hidupi firman Tuhan, Matius 7:12 yang berkata gini, apa saja yang kamu kehendaki, orang lain perbuat terhadap kamu, perbuatlah demikian. Jadi, saya bertanya sama diri saya mau enggak dibeda-bedain seperti itu? Sakit gak dibedain? Sakit. Saya mulai bikin budaya baru di rumah saya. Bahwa apa yang kami makan adalah apa yang mereka makan. Mama saya marah awalnya. Dia bilang gini, lu gak bisa ngirit, susah lu nanti. Gitu. Beras di rumah saya, pandan wangi. Anda tahu harganya jauh lebih mahal daripada beras biasa. Maaf, pembantu di rumah saya makan pandan wangi. Kalau saya makan daging, mereka makan daging. Bahkan saya bilang gini, ada coklat di kulkas, mau makan ambil aja. Saya bikin satu budaya di rumah, makanan habis gak boleh dicari. Boleh nanya, masih ada nggak? Nggak ada, ya udah, gak boleh marah. Why? Karena semua boleh makan. Karena saya coba lakukan firman Tuhan, apa yang saya inginkan untuk diri saya, itu yang saya kasih buat orang lain. Saya nggak pernah kasih baju saya yang udah luntur dan robek buat pembantu rumah tangga saya. Never. Baju yang bermerek, yang masih keren, yang saya baru pakai 2-3 kali, itu yang saya kasih buat orang. Yang udah jelek mereka bilang gini, ini masih bagus mama, boleh, bawa pulang kampung ya. No, ini luntur, buang aja. Saya suruh buang. Kadang-kadang kita lebih sayang barang daripada sayang orang. Tapi saya belajar lakukan firman Tuhan. Kita tidak boleh perlakukan orang lain sebagaimana kita sendiri tidak mau diperlakukan. Ini contoh ya. Belajar firman itu sederhana sekali. Jangan jadi orang-orang Kristen yang sukanya ngelawan kebenaran. Sok pinter. Cari pembelaan diri. Kalau pendeta khotbah, paling sering dikritik. Kalau nggak sesuai sama kuping, nggak nyenengin hati, tolak. Banyak orang-orang yang lebih senang memilih ayat yang dia ingini, bukan cari ayat untuk dihidupi. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bayangin, cari pengkhotbah yang lucu. Yang ibadah itu nggak ngantuk, kita ketawa dari awal sampai akhir. Cari pendeta yang menghibur, yang nyanyi terus dari awal sampai akhir. Ting neng 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 gitu ya. Kita boleh senang ketawa, kata anak-anak saya, mama kalau khotbah campur aduk. Ada tegangnya dimarahin, ada lucunya katanya gitu. Tapi saya tidak bermaksud mengentertain. Saya ingin firman Tuhan dimengerti supaya bisa dihidupi. Buat apa dengar khotbah kalau enggak bisa ngerti dan Anda enggak hidupi? Firman itu menjadi manusia.
Dia datang. Yesus adalah firman yang jadi manusia. Bicara soal apa? Firman itu harus kita hidupi jadi daging. Dunia bisa lihat firman itu lewat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir, lahir baru lewat gaya hidup baru dimaknai dengan yang ketiga. Hidup dalam kasih. Natal gak berarti kalau kasih gak lahir di hati. Amen. 1 Yohanes 3 ayat 14. Baca sama-sama. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Baca lagi 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bukankah karena kasihnya yang begitu besar, Yesus datang ke dunia ini supaya kita yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal? Katakan amin. Kehadiran Yesus di hati kita ditandai dengan adanya kasih di hati kita. Saya suka love dalam bahasa Indonesia. Kasih. Nerjemahinnya jadi gampang. Tanda orang mengasihi. Dia selalu memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih selalu ditandai dengan memberi. Giving. Kasih itu membuat kita gak mementingkan diri sendiri. Gak cari aman buat diri sendiri, gak cari selamat buat diri sendiri, gak cari kaya hanya buat diri sendiri. Semalam saya khotbah tentang Yohanes 10 ayat 10, orang sering pakai ayat ini untuk menandakan bahwa kalau ikut Tuhan itu harus kaya raya. Padahal Yesus datang ke dunia dimulai dari padang gembala dalam goa yang sangat-sangat sederhana, tertidur di palungan yang sangat-sangat tidak ada harganya. Berkontradiksi dengan pandangan dunia yang dimana dia raja segala raja, kenapa tidak lahir di istana? Mengartikan gini, kalau Anda tidak kaya raya bukan berarti Yesus tidak cinta. Kalau Anda tidak bisa hidup dalam kemewahan, bukan berarti dia tidak menjawab doa. Apa yang jadi ukuran dunia ini tidak boleh jadi ukuran kita. Ini tandanya bahwa kita mengenal Allah, bahwa ada kasih di hati kita. Kita tidak mentingin diri sendiri. Overflow. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa Yesus datang dalam hidup kita. Memberi kita hidup. Dan hidup yang berkelimpahan dalam bahasa aslinya tuh overflow. Sampai tumpah. Tumpah buat orang lain. Tumpah buat orang-orang di sekitar kita. Tumpah. Apakah hari ini kamu punya kasih? Apakah hidupmu tumpah buat orang lain? Oh ya, saya gaji pegawai saya banyak, Bu. No, they work for you, that's why you have to pay them. Kalau orang itu bekerja untuk Anda lalu mereka bayar mereka, itu bukan kasih, itu kewajiban. Bisa enggak kasih, just give, tanpa mengharapkan apapun? Kasih itu enggak mengharap kembali, kata lagunya. Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Which is true, right? Meskipun banyak orang tua yang ngidupin anaknya buat jaminan masa tuanya. Tapi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang tualah yang harus mengumpulkan harta buat anak-anaknya, bukan anak buat orang tua. Anak bukan jaminan hari tua. Bagi saya, selama hidup jadi berkat, mati pun jadi berkat. Jangan jadi beban. Mumpung Anda masih usia produktif Bapak Ibu, bikin investasi yang bisa menghidupi Anda secara pasif. Udah tua, anak udah kawin semua, kita gak nyusahin mereka.
Kalau kita dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan harta. Karena firman Tuhan berkata, orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Amen, bukan ninggalin utang. Kasih selalu memberi. Saya mau tutup dengan ini. Jemaat mula-mula punya gaya hidup kasih. Kisah Rasul 2 ayat 44-46, kita baca sama-sama. Mari kita belajar dari mereka. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ini ciri-ciri orang yang setelah menjadi percaya, mereka hidup dalam kasih. Enggak ada kepentingan diri sendiri. Di dalam kasih ada pengertian dan penerimaan. 1 Petrus 4 ayat 8 bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Amsal 10 ayat 12 berkata, kasih menutupi segala pelanggaran. Saya mau kasih tahu, enggak ada orang yang enggak pernah buat salah. Katakan kanan kirimu, enggak ada yang sempurna. Kenapa seringkali gereja pecah-pecah? Kenapa seringkali kita sesama pelayan Tuhan, kita bertengkar lalu kita saling membenci? Listen, di dalam kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Meaning gini, kasih justru membuat kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kasih gak nyimpan dendam. Kasih membuat kita mengerti bahwa orang bisa bikin salah, ya sudahlah. Get it? Orang bisa salah ngomong, ya udahlah. Kasih mengampuni. Kasih tidak membenci, kasih tidak menghakimi. Roma 2 ayat 1 berkata, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Siapa di sini yang gak pernah buat salah? Angkat tangannya. Gak pernah buat salah sepanjang tahun 2022, angkat tangan. Tapi bukankah kita sering cari kesalahan orang lain? Bukankah fokus kita kepada kelemahan orang lain? Kenapa suami istri bisa bertengkar? Karena fokusnya kekurangan. Fokusnya selalu kepada masalah. Kamu begini sih, kamu begini sih. Kenapa gak bisa belajar nerima? Waktu kita masih pacaran, kita suka coklat, es krim coklat. Tapi karena dia suka vanila, kita bilang, saya suka. Dari dulu kita udah beda, tapi karena cinta semua terasa sama. Harusnya kasih juga begitu. Saya mau akhiri gini. Kemarin saya ajak staf ICI dan YTP ngumpul bareng. Dan kami menulis nama di kertas. Ya, Henny Christianus. Lalu kami putar kertas itu. Semua harus menuliskan secara jujur pujian dan masukan, plus and minus di kertas itu tentang pribadi yang namanya di kertas itu. Tujuannya supaya saling membangun, tahun depan kami mau jadi lebih baik. Diputarlah semua kertas itu. Saya juga nulis untuk beberapa staf. Ada orang yang membuat saya sulit untuk tulis negatifnya dia apa karena menurut saya dia luar biasa. Lalu ada orang-orang yang lebih hebat mikirin negatifnya daripada positifnya. Justru saya kesulitan nulis negatifnya. Kemudian waktu itu diputar, lalu kembali kertas saya ke saya baca. Tidak bisa melihat siapa yang tulus. Emang gue Tuhan? Kan firman Tuhan bilang gini, manusia lihat penampilan, cuma Tuhan yang lihat hati. Wah, Bu Henny gak peka sama Tuhan, masa gak bisa lihat orang itu tulus apa enggak? Kan gue bukan Tuhan. Lagian urusan tulus gak tulus itu urusan mereka sama Tuhan, betul gak sih? Saya mau akhiri dengan ini. Saya sedih kenapa masih ada yang saling menghakimi.
Intinya kan mereka kasih tahu saya bahwa ada yang gak tulus di antara kami gitu kan. Tapi saya muji orang itu karena saya dekat sama orang itu, saya berkati dia gitu kasarnya. Mungkin saya dekat dengan dia tapi gak bisa lihat nih orang gak tulus. Menurut saya gini, kalau kita mengasihi, kita tahu gak orang itu punya kekurangan. Tapi kasih menutupi banyak pelanggaran. Saya belajar gini, saya sendiri gak sempurna, saya banyak salah. Oke, waktu habis, oke. Saya sendiri gak sempurna, saya banyak salah. Karena itu saya sadar sekali orang lain juga bisa bikin salah dan saya selalu ingin mengampuni semuanya. Dan saya percaya Tuhan yang datang buat kita, Dia kasih kita kesempatan hidup yang baru. Kita semua juga harus kasih kesempatan yang sama buat orang lain juga. Yang mau katakan amin. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Karena Engkau datang ke dunia ini dan memberi kami hidup yang baru, kesempatan yang baru Tuhan. Tolong kami supaya hidup baru kami ini, kami jalani dengan sebijaksana mungkin. Kami tidak lagi mengingini dosa dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kami tidak hidup lagi dalam pelanggaran, tapi kami hidup dalam kebenaran. Dan kami belajar hidup di dalam kasih. Karena Natal gak berarti tanpa kasih di hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami dimampukan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Merry Christmas. Have a blessed day.